Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jika pada bagian 1 kita sudah membahas tentang sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara sebelum dilakukannya amandemen yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Dan bagi yang belum menonton videonya, silahkan klik link video di pojok kiri atas. Oke, pada video bagian kedua ini, kita akan membahas tentang sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara setelah dilakukannya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi itu dapat kita artikan sebagai perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Dan gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 itu merupakan suatu gerakan yang ditujukan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik dan juga pada bidang hukum, yang pada akhirnya sebetulnya reformasi ini ditujukan untuk perbaikan dalam bidang sosial dan bidang ekonomi tentunya. Reformasi ini sendiri itu muncul karena keadaan masyarakat Indonesia itu sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi, kondisinya sangat terpuruk. Dan pada masa krisis, masalah terbesar yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya menekan laju inflasi yang semakin membuat nilai tukar rupiah itu semakin terpuruk. Dan selain itu juga melambungnya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Dan krisis ekonomi yang terjadi pun itu diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin kacau dan tidak terkendali. Misalkan ketika kita meminjam istilah salah satu tokoh lawan politik Orde Baru, itu mengatakan krisis pada tahun 98 merupakan krisis multidimensial. Tentunya dalam konteks politik, istilah krisis multidimensial ini memiliki banyak penafsiran dan tentunya memiliki tujuan tertentu. Berbicara tentang kemunculan gerakan reformasi 98 di Indonesia, ini memiliki beberapa agenda tertentu. Adapun agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa pada masa itu antara lain menuntut untuk mengadili Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, menuntut adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya, supremasi hukum, dan menuntut adanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan salah satu agenda terpenting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari adanya gerakan reformasi ini adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut. Reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlunya ada penyesuaian dengan kondisi negara dan masyarakat Indonesia. Dan dengan adanya amandemen, itu diharapkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum negara atau sebagai konstitusi Indonesia itu bisa lebih mengakomodasi sistem ketatanegaraan dan kebutuhan warga masyarakatnya. Dan selain itu juga yang melatar belakangi dilakukannya amandemen Undang-Undang tahun 1945 itu antara lain disebabkan oleh beberapa hal. Untuk yang pertama, MPR sebagai lembaga tinggi negara yang memegang
penuh kedaulatan rakyat. Seperti sudah dibahas pada pembahasan video bagian 1, pada Undang-Undang Dasar sebelum adanya amandemen, itu menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Hal ini menyebabkan tidak adanya keseimbangan yang terjadi antara MPR dengan lembaga negara lainnya yang notabene itu berkedudukan di bawah MPR. Sehingga dengan ketentuan ini itu tidak dimungkinkan terjadinya check and balance antara lembaga-lembaga negara yang ada. Jadi antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya itu tidak dapat saling mengawasi satu sama lain. Dan seperti yang kita tahu bahwa adanya pengawasan saja itu belum tentu menjamin tidak adanya suatu penyimpangan. Apalagi kalau misalkan tidak adanya sebuah pengawasan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada pemegang kekuasaan atau presiden. Sistem yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum adanya amandemen itu disebut sebagai eksekutif heavy atau dominannya kekuasaan eksekutif. Dan yang menyebabkan dominannya kekuasaan seorang presiden dengan hak konstitusionalnya itu seperti dalam memberikan grasi, dalam memberikan amnesti, itu presiden tidak perlu pertimbangan Mahkamah Agung. Atau misalkan dalam memberikan abolisi dan rehabilitasi, presiden juga tidak perlu mendapatkan atau meminta pertimbangan dari DPR. Dan selain itu juga sebelum adanya amandemen, selain sebagai kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, presiden itu juga memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi dengan persetujuan DPR tentunya. Bahkan, presiden dengan kekuasaan eksekutifnya itu juga membawahi dua badan peradilan secara administratif dan secara teknis, yaitu peradilan agama dan peradilan militer, yang secara teknis itu merupakan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dan kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pasal-pasal yang terlalu luas dan fleksibel. Karena pasalnya ini terlalu luas, abstrak atau bahkan bisa dibilang ada beberapa pasal karet, hal ini tentunya dapat menimbulkan yang namanya multitafsir dari pasal yang ada. Misalnya pada pasal 7 sebelum amandemen, itu menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi dengan pasal yang tidak mengatur secara jelas pembatasan periode jabatannya, sehingga ini menyebabkan seorang presiden itu dapat berkuasa tanpa ada batasannya. Jadi dengan pasal ini, sang penguasa itu seolah-olah bisa menjadi yang maha kuasa. Dan catatan yang terakhir atau yang keempat ini terkait dengan eksekutif heavy. Sekalipun kedudukan MPR sebelum amandemen itu merupakan lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan dalam menjalankan kedaulatan rakyat, tapi karena eksekutif heavy, nyatanya pemegang kekuasaan tertinggi itu bukan pada MPR, melainkan kekuasaan tertinggi atau kekuasaan terbesar itu di tangan presiden. Jadi secara sederhana bisa kita gambarkan, MPR saja sebagai lembaga tertingginya itu takluk dengan presiden yang notabene merupakan kekuasaan yang lebih rendah daripada MPR. Dan tentunya apa kabar dengan lembaga-lembaga lainnya di hadapan presiden? Tentu mereka tidak berkutik. Nah,
Maka karena beberapa hal yang melatar belakanginya, pasca reformasi, MPR itu membentuk panitia ad hoc perumusan amandemen Undang-Undang Dasar dengan beberapa kesepakatan dari panitia tersebut yang antara lain itu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 baik dari sisi sistematika, aspek kesejarahan, dan orisinalitasnya, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan Undang-Undang 1945 ditiadakan, serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Jadi untuk perubahan adendum, yakni perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar itu hanya dengan menyisipkan atau menambahkan pasal-pasalnya saja. Atau juga mengganti pasal-pasal yang ada, tanpa mengganti dengan konstitusi lain atau tanpa mengganti Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Dasar lainnya. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan warisan dari para tokoh pendiri bangsa yang harus kita jaga. Dan setelah dilakukan amandemen, secara umum perubahan pada sistem pemerintahan itu terlihat pada kekuasaan MPR. Di mana sebelumnya MPR itu merupakan lembaga tertinggi negara, sekarang MPR itu memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga tinggi negara lainnya, atau bisa kita katakan sejajar. Selain itu juga, MPR yang sebelum amandemen itu merupakan pemegang kedaulatan atas nama rakyat. Setelah amandemen, MPR tidak lagi menjalankan kekuasaan itu lagi. Akan tetapi, kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan komposisi MPR yang dulunya itu terdiri dari DPR dan juga utusan golongan, dan salah satunya itu termasuk militer, itu dirubah menjadi yang anggotanya itu terdiri dari DPR dan DPD saja. Dan seperti kita ketahui, bila anggota DPR itu mewakili kepentingan-kepentingan partai politik, maka untuk anggota DPD itu mewakili kepentingan-kepentingan daerah yang diwakilinya. Selain itu juga mencabut kekuasaan untuk membuat undang-undang dari tangan presiden dan memberikan kekuasaan undang-undang tersebut kepada DPR. Sehingga dengan amandemen ini mempertegas posisi check and balance antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Selain itu juga dibentuknya DPD sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah. Dihapuskannya lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Dibentuk pula yang namanya Mahkamah Konstitusi. Dibentuk pula yang namanya Komisi Yudisial. Dan pada amandemen ini juga itu dipertegasnya ketentuan tentang pengaturan terkait dengan pemerintahan daerah. Baik, jadi seperti itulah pembahasan sistem ketatanegaraan dan lembaga negara sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen. Semoga apa yang sudah disampaikan itu bisa memberi kemanfaatan bagi kita semua. Dan mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kita kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, kritik, sanggahan maupun saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.